Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Tensei Stara Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gua bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini, gua tuh bakal merangkum light novel Tensura volume 17. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 17. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu dijelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Jadi cerita tuh masih berpusat pada cerita Felgreen yang melompati waktu dan dunia. Saat ini lagi ada rapat untuk membahas perang. Di sini kepala staf tuh protes karena ada perempuan yang ikut dalam rapat. Baginya tempat rapat perang tuh hanya diperbolehkan untuk laki-laki. Di sini dengan cepat Felgreen tuh langsung mengarahkan pistol dan dia tuh langsung memasukkan pistol itu ke mulut kepala staf. Felgreen tegasin kalau di zaman sekarang tuh jenis kelamin gak penting. Yang terpenting dalam perang itu bisa membunuh tanpa emosi. Felgreen tegasin kalau kepala staf tuh gak layak ada di medan perang. Alasannya tuh karena masih diskriminasi jenis kelamin. Semua penjaga juga mulai panik ketika kepala staf tuh ditodong pakai pistol. Felgreen udah jelas melanggar aturan yang gak boleh bawa senjata saat rapat. Felgreen di sini tertawa dan dia tuh melepas pistol dari mulut kepala staf. Felgreen bilang kalau orang-orang tuh sangat bodoh karena gak bisa bedain mana pistol asli dan pistol mainan. Felgreen di sini nyeprotin pistol air ke wajah kepala staf. Felgreen juga merendahkan kepala staf yang saat ini mengompol karena ketakutan. Semua orang di sini tuh hanya terdiam dengan wajah memerah. Kepala staf pun akhirnya ngizinin Felgreen untuk ikut dalam rapat. Di sini Felgreen pun memperkenalkan dirinya. Dia tuh pakai nama Ryuo. Dan Felgreen juga bilang kalau dia tuh adalah kartu truf milik Kaisar. Singkatnya rapat pun dimulai. Untuk awal mereka tuh saling diskusi tentang kondisi perang yang terjadi saat ini. Intinya kondisi perang saat ini tuh sangat merugikan mereka. Banyak kerugian mereka alami termasuk kehilangan Kondo. Selain itu dicurigai juga ada beberapa pengkhianat. Felgreen di sini bilang kalau kemungkinan itu semua adalah ulah para iblis. Jadi nggak ada pengkhianat. Felgreen jelasin kalau para iblis tuh bisa merasuki tubuh seseorang. Dan iblis juga bisa mengendalikan orang itu. Dengan memiliki tubuh manusia, biasanya iblis tuh menjadi lebih kuat. Mendengar cerita Felgreen membuat beberapa orang kesal karena ternyata para iblis tuh mengendalikan rekan-rekan mereka. Mereka bertekad untuk membasmi para iblis. Mereka pun berencana untuk menyelamatkan orang-orang yang udah dikendaliin sama iblis. Semua orang di sini juga, mereka tuh agak tenang karena Felgreen ternyata bisa membedakan mana manusia yang dikendaliin sama iblis. Tapi walaupun gitu Felgreen bilang kalau dia tuh nggak bisa bedain semuanya. Ada jenis iblis yang mampu mengendalikan manusia dengan sangat sempurna. Felgreen di sini ngasih tahu trik supaya orang-orang tuh bisa mengetahui mana manusia yang dikendaliin sama iblis. Caranya tuh tinggal ngobrol dan nanya-nanya tentang hal mendalam. Para iblis tuh cuma mengetahui beberapa hal penting tentang informasi manusia yang dikendaliin. Persoalan yang lebih dalam lagi, para iblis tuh nggak bakal tahu. Jadi manusia lain juga bisa mengetahui mana yang dikendaliin dan mana yang enggak. Felgreen di sini masih terus ceritain tentang iblis Phantom yang ada di dunia. Felgreen bilang, harusnya yang datang ke dunia ini tuh nggak terlalu bahaya. Walaupun ada yang paling tinggi, kemungkinan tingkatannya tuh hanya setingkat Jenderal Iblis. Semakin mendengar penjelasan Felgreen, semua orang tuh semakin terkejut dan agak putus asa. Mereka tuh nanya apakah Felgreen bisa mengatasi jumlah iblis yang banyak. Semua orang di sini kebingungan dan mereka tuh bertanya-tanya. Felgreen di sini bilang, satu-satunya Phantom yang bisa membunuhnya tuh hanyalah King of Phantom yang bernama Feltway. Semua orang kaget karena Felgreen tuh tahu nama Raja Phantom. Semua orang di sini mau kalau Felgreen tuh bergerak ke medan perang untuk ngalahin musuh. Felgreen di sini menolak. Felgreen bilang kalau dia tuh adalah penjaga Kaisar. Jadi tugas dia tuh melindungi Kaisar, bukan jadi ujung tombak dalam peperangan. Felgreen tuh menjamin kepada semua orang bahwa Kaisar tuh bakal aman.
Saat ini semuanya pun diskusi tentang strategi perang. Tentunya Felgrin juga di sini, dia tuh ngasih beberapa nasihat supaya orang-orang tuh dapat strategi yang bagus dalam menghadapi para iblis. Felgrin di sini dalam hatinya bilang, strategi apapun yang dipilih, Felgrin tuh akan membantu jika memang nantinya strategi itu nggak berjalan dengan baik. Saat ini di benua Atlantis, di sana ada pangkalan besar militer negara US Azalea. Sayangnya mereka tuh nggak beruntung. Di sana tuh ada reruntuhan kuno, dan di sana juga terbuka gerbang bawah tanah dari dunia lain. Jadi di masa lalu, ada sebuah suku asli yang sangat ingin berkomunikasi dengan para dewa. Dan karena suku itu, terbukalah pecahan ruang kecil menuju dunia bawah tanah. Singkatnya, para Phantom menggunakan gerbang dan mulai merasuki orang-orang. Mereka juga mengambil alih pangkalan militer yang besar. Saat ini ada pria yang pakai kacamata dan baju militer. Dia adalah Phantom yang merupakan pemimpin kedua dari pasukan Kornu. Saat ini dia tuh pakai nama Amari Masahiko. Jadi sebelumnya, Masahiko ini adalah tentara Jepang yang dapat tugas untuk menyusup ke pangkalan militer US Azalea. Masahiko juga merupakan saingan dari Kondo. Saat Kondo menghilang, dia tuh menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi. Sayangnya ketika mau pergi, tubuhnya tuh malah diambil alih oleh Phantom. Tubuh Masahiko ini sangat cocok untuk memimpin kedua pasukan Kornu. Kalau berdasarkan IP-nya tuh mencapai 10 juta. Saat ini Masahiko tuh menyuruh para Phantom lain untuk segera ngelakuin perluasan wilayah. Walaupun tanpa Kornu, mereka tuh yakin bisa melakukannya. Oh ya, jadi alasan Kornu nggak ada di dunia ini, itu semua karena gerbangnya tuh terlalu kecil untuk orang sekuat Kornu. Makanya Kornu tuh nggak bisa datang ke dunia ini. Di sini David Regan ngasih tahu, sebaiknya Masahiko tuh nggak perlu terburu-buru dalam misi kali ini. Jadi, David Regan ini dirasuki sama iblis tingkat jenderal, dan Kondo tuh dikalahin sama David. Para Phantom saat ini mulai bergerak, dan mereka juga tentunya mencari tubuh-tubuh kuat yang bisa dirasuki oleh Phantom lain. Selain dari Jepang dan US, para Phantom juga saat ini mendapatkan tubuh dari tentara Cina. Di sisi lain, setelah rapat membahas strategi perang melawan iblis, saat ini Felgrin tuh pergi ke perpustakaan. Felgrin menuju perpustakaan karena dia tuh penasaran dengan sosok presiden US yang bernama George Hayes. Felgrin tuh ingat kalau dia tuh pernah mengetahui nama itu. George Hayes adalah anak dari Lauren Hayes yang merupakan pemilik pecahan jiwa dari Rudra. Felgrin tuh di sini harus menyelidiki tentang hal itu. Felgrin penasaran kenapa ada nama George Hayes di dunia yang sekarang. Felgrin di sini mempelajari sejarah US dan ternyata nama ayah George adalah Lauren. Di sini Felgrin paham bahwa dia tuh saat ini berada di dunia yang sama dengan Lauren, tepatnya 25 tahun setelah kematiannya Lauren. Selain menyelidiki tentang Presiden US, Felgrin juga menyelidiki tentang Holy Arsia Empire. Dan kesimpulannya, dunia ini tuh masih dunia yang sama dengan kerajaan Arsia yang dulu pernah dia datangi. Cuma zamannya tuh sangat jauh berbeda. Singkatnya, setelah beberapa hari di dunia ini, Felgrin dikagumi sama banyak wanita. Alasannya karena dia pernah menjadikan tubuh permaisuri yang tua tuh menjadi muda kembali. Para wanita selalu ada di dekat Felgrin, dan mereka tuh menikmati waktu minum teh bersama Felgrin. Singkatnya, beberapa hari berlalu sejak rapat perang. Felgrin tuh penasaran apakah negara Jepang tuh berhasil membuat sekutu dengan negara lain. Setelah diselidiki, ternyata negara-negara lain tuh menolak. Hanya negara Cina yang tertarik bersekutu, tapi negara Cina tuh punya syaratnya. Syaratnya tuh harus ada banyak negara yang percaya dan gabung sama negara Jepang. Felgrin saat ini kesal dengan kemajuan yang sekarang. Felgrin pun memulai langkahnya, dan dia tuh mau dihubungkan dengan Presiden US Azalea. Tapi yang mengangkat bukanlah George, melainkan bawahannya. Felgrin bilang kalau George tuh dapat salam dari Felgrin. Setelah itu Felgrin menutup teleponnya. Felgrin akan menunggu seharian. Kalau bawahan George gak ngasih tahu tentang Felgrin, maka dia tuh bakal bergerak menuju negara US untuk bertemu langsung dengan George. Gak lama ternyata pihak US, mereka tuh mau ngomong sama Felgrin. Orang-orang kekaisaran pun sibuk untuk mempersiapkan acara menelpon Presiden US. Felgrin dan orang-orang penting di Jepang saat ini, mereka tuh lagi menunggu sebuah telepon. Ketika ada telepon, Felgrin mengangkatnya. George terdengar sangat senang karena akhirnya dia tuh bisa mendengar lagi tentang keberadaan dari Felgrin.
Semua orang kaget karena ternyata Ryuo tuh bisa kenal dengan Presiden US. Selain itu, mereka juga heran kenapa Ryuo tuh pakai nama palsu yaitu Felgrin. Felgrin di sini mengobrol dengan George tanpa basa-basi. George paham dengan situasi yang sekarang dan mereka tuh mau bertemu secara langsung. George juga nggak nyangka kalau ternyata tuh ada Rudra selain ayahnya. Setelah ngobrol dengan Presiden US, negara Arsia juga mulai menghubungi Felgrin. Mereka mau mengkonfirmasi apakah Felgrin adalah dewi yang mereka sembah. Mereka pun mengobrol. Awalnya, di sini Felgrin tuh terlihat seperti nggak sopan karena manggil nama keluarga kerajaan dengan panggilan Shin. Tapi setelah Felgrin mempertanyakan 12 senjata mitos, pihak negara Arsia pun terdiam. Itu artinya mereka tuh beneran ngomong sama dewi yang udah mereka sembah zaman dulu. Jadi zaman dulu banget, Felgrin tuh ngasih 12 senjata mitos. Dan orang-orang Arsia tuh menganggap senjata itu adalah artefak suci atau senjata suci. Nah, di zaman yang sekarang tuh ternyata cuma ada 7 senjata. Itu membuat Felgrin kecewa karena Arsia tuh nggak bisa mempertahankan senjata yang udah dia kasih. Saat ini dalam hati Bright yang merupakan salah satu pemegang 7 senjata suci, dia tuh hanya terdiam mendengar perkataan dari Felgrin. Dia yakin kalau Felgrin adalah dewi mereka. Jadi dalam sejarah 4000 tahun kerajaan Arsia, memang benar ada 12 senjata suci, tapi 3 senjata tuh diambil sama pengkhianat dan gak pernah kembali. Sekarang di Arsia tuh cuma ada 9 senjata suci, dan yang diungkap ke publik cuma ada 7 senjata suci. Break di sini bilang kalau dia tuh bakal ngasih tahu Kaisar tentang permintaan sekutu dari Felgrin, dan singkatnya negara Arsia juga ikut bersekutu dengan Jepang. Selanjutnya adalah negara Great Roziam. Menurut laporan, mereka tuh nggak bisa menghubungi negara Roziam dari siang. Felgrin di sini curiga kalau para Phantom tuh bergerak untuk mengganggu sinyal komunikasi di Roziam. Felgrin pun pakai kekuatannya untuk menghilangkan gangguan yang dilakuin sama Phantom. Ketika ada yang mengangkat, pihak negara Roziam langsung meminta bantuan karena mereka tuh saat ini diserang oleh para iblis sehingga komunikasi mereka terputus. Felgrin dengan nada kesal menyuruh orang itu supaya nggak panik. Felgrin bilang kalau dia tuh bakal membantu, tapi ada syaratnya. Negara Jepang tuh saat ini bakal ngadain konferensi internasional, dan Felgrin tuh mau kalau negara Roziam tuh mengirim pemimpin untuk menghadiri konferensi. Oke, sekarang gue tuh bakal ceritain sedikit tentang Kaisar Roziam yang bernama Magellan. Dia tuh adalah orang yang sangat ambisius, dan dia tuh sangat ingin menguasai daerah Cina. Karena hal itulah perang tuh selalu terjadi. Dan Magellan tuh saat ini dalam kondisi terdesak. Negaranya telah diambil alih oleh para iblis. Bahkan orang-orang kuat miliknya tuh dikendaliin sama iblis. Magellan tuh saat ini putus asa. Dan saat ini ada tawaran bantuan dari pihak Jepang. Magellan yang udah putus asa, dia tuh mau mengikuti syarat dari pihak Jepang. Cuma masalahnya tuh saat ini, Magellan tuh nggak bisa percaya karena jarak antara Jepang dan Roziam tuh sangat jauh. Jadi nggak mungkin Jepang tuh bisa ngasih bantuan. Felgrin di sini tanpa basa-basi langsung buka gerbang teleport. Dalam sekejap mata, para bangsawan dan para petinggi Roziam yang ada di dalam ruangan telepon, mereka semua tuh dipindahkan ke Jepang. Semua orang kaget karena Felgrin tuh bisa melakukan hal yang gila. Mereka menganggap kalau Felgrin adalah dewi. Felgrin di sini bilang kalau sekarang tuh ada 3 negara yang telah setuju untuk bersekutu sama Jepang. Jadi sekarang tuh cuma tersisa Cina. Syarat dari Cina untuk ikut bergabung cuma kalau negara-negara lain tuh udah ikut bergabung. Jadi dengan bergabungnya 3 negara, harusnya Cina tuh bakal ikut bergabung. Felgrin saat ini menyerahkan negosiasi dengan Cina kepada para pejabat di Jepang. Orang-orang Roziam saat ini berterima kasih kepada Felgrin karena telah menyelamatkan mereka. Magellan di sini nanya tentang nama Felgrin. Felgrin tuh memperkenalkan diri sebagai Ryuo. Sesuai perjanjian, Magellan janji kalau dia tuh bakal bekerja sama untuk balas budi. Singkatnya Cina tuh mau ikut bergabung dalam konferensi internasional. Kaisar Jepang saat ini tuh nggak nyangka ternyata Felgrin tuh mampu membuat para pemimpin bekerja sama. Kaisar tuh ngerasa beruntung karena dia tuh punya Felgrin di pihak mereka. Kaisar pun nentuin waktu konferensi. Waktunya adalah besok siang. Singkatnya waktu konferensi pun dimulai. Di sini untuk awal diskusi tuh Felgrin mau mengobrol sama George. Ketika ketemu George, Felgrin tuh gak nyangka bisa ketemu lagi sama George.
Bagi George, mungkin dia tuh udah 25 tahun gak ketemu sama Valgrind, tapi bagi Valgrind tuh cuma hitungan hari. Di sini, mereka berdua tuh malah ngobrolin hal nostalgia, dan mereka juga ngobrolin tentang kehidupan George setelah Valgrind pergi. George di sini cerita kalau beberapa tentara US tuh udah diambil alih sama iblis, jadi hal itu sangat merepotkan. Valgrind di sini terlihat kurang peduli sama kondisi tersebut. Valgrind tuh malah ngajak ngobrol George tentang keluarga mereka, yaitu Emile Chang. Emile Chang tuh adalah cucu dari Lauren. Valgrind di sini janji kalau dia tuh bakal melindungi Emile dan negara US. Setelah ngobrol, mereka pun berpisah. Selanjutnya negara Arsia yang bertemu menghadap ke Valgrind. Saat ini pemimpin Arsia yang bernama Zhang, dia tuh nggak nyangka kalau Valgrind bisa melakukan teleport yang gila. Zhang di sini masih meragukan kalau Valgrind adalah Kaldina yang dianggap sebagai dewi. Valgrind kaget karena ternyata dia tuh dikenal sebagai Kaldina. Zhang juga di sini merendahkan Valgrind yang ngaku-ngaku sebagai dewi. Brack di sini dalam hatinya menganggap kalau pemimpin mereka tuh sangat bodoh. Padahal udah jelas kekuatan Valgrind adalah kekuatan dari dewi. Jadi nggak ada alasan untuk meragukan Valgrind. Brack di sini panik dengan sikap dari Zhang. Yamamoto yang melihat kebodohan Zhang, dia tuh langsung panik dan nyari cara supaya Valgrind tuh nggak marah. Yamamoto menyuruh bawahannya supaya segera memanggil Kaisar untuk nenangin Valgrind. Zhang juga di sini, dia tuh dengan bangga bilang kalau dia adalah salah satu pemegang senjata suci. Jadi Valgrind tuh nggak bisa menipu dia seperti yang lainnya. Zhang tuh bilang kalau dia tuh bisa ngalahin Valgrind. Valgrind di sini hanya bilang kalau Zhang adalah orang bodoh. Valgrind tuh gak nyangka kalau ternyata Shin tuh melahirkan keturunan yang sangat bodoh. Zhang di sini marah karena Valgrind tuh mengejek dan menghina dia. Zhang di sini minta bukti kalau Valgrind bukanlah penipu, maka Valgrind tuh harusnya bisa membuat senjata suci dengan mudah. Valgrind di sini hanya menghela nafas. Valgrind pun membuat senjata pedang Blue Dragon, dan itu adalah senjata tingkat mitos. Zhang di sini terkesima sama pedang itu. Zhang pun menganggap kalau di depannya tuh adalah Valgrind yang asli, dan di sini Zhang mau memiliki Valgrind. Dengan bangga Zhang bilang kalau dia tuh sangat senang karena Valgrind mau melewati ruang dan waktu hanya bertemu dirinya. Zhang bilang kalau Valgrind tuh adalah cinta sejatinya. Zhang bilang kalau dia tuh mau cepet-cepet punya anak dari Valgrind. Zhang yakin negaranya tuh bakal makmur kalau Valgrind jadi ratunya. Zhang juga di sini menghina Kaisar Jepang yang saat ini udah tua. Jadi Kaisar tuh udah pasti nggak bisa muasin Valgrind. Semua para pemegang senjata suci dari negara Arsia, semuanya tuh terdiam melihat kebodohan pemimpin mereka. Mereka tuh harus segera menghentikan Zhang sebelum Zhang tuh dimusnahin sama Valgrind. Zhang di sini bilang kalau proposalnya adalah proposal yang bagus. Zhang akan selalu bisa muasin Valgrind. Valgrind di sini dipenuhi amarah. Seketika Zhang terdiam dan membeku melihat aura mengerikan milik Valgrind. Zhang di sini menyadari atas semua kebodohannya. Ternyata Valgrind tuh gak sesuai dengan apa yang telah dia bayangin. Zhang ingat ada sejarah yang mengatakan kalau Valgrind tuh akan menghancurkan apapun kalau ada orang yang menghina orang yang dicintai sama Valgrind. Zhang di sini ngerasa kalau negaranya tuh bakal musnah karena kebodohan dirinya. Zhang di sini memucat, tapi di sini Yamamoto menghentikan Zhang dengan kata-kata miliknya. Gak lama datanglah Kaisar. Kaisar tuh nenangin Valgrind. Valgrind juga dikasih tahu sama Yamamoto kalau Zhang tuh cuma mengetes kelayakan dari Valgrind. Tapi Zhang tuh ternyata terlalu berlebihan. Karena itu cuma tes, amarah Valgrind pun mereda dan dia tuh memaafkan tindakan bodoh dari Zhang. Setelah itu pembicaraan pun berlanjut. Valgrind di sini tertawa karena dia tuh gak nyangka kalau Zhang ternyata cuma mengetesnya. Zhang di sini hanya tertawa. Yamamoto tuh benar-benar menyelamatkan nyawa dari Zhang. Setelah itu saat ini gantian negara Cina yang bertemu sama Valgrind. Nama pemimpin mereka tuh adalah Wang Longren. Wang di sini ternyata dia tuh nggak percaya sama Valgrind. Dia tuh menganggap kalau Valgrind adalah sekutu iblis yang mencoba menyatukan negara seolah-olah melawan iblis. Wang dan orang-orang Cina lain di sini tuh kesal karena ada orang yang memakai nama Ryuo atau bisa dibilang artinya adalah burung phoenix. Orang-orang Cina tuh nggak terima kalau Valgrind mengaku-ngaku jadi phoenix. Wang ngasih tahu kalau mereka tuh adalah penerus seni bela diri Dragon Fist milik Long.
Mendengar nama Long, di sini Felgreen tuh senang karena ternyata Long juga ada di dunia yang sama. Dan sekarang seni bela diri Long tuh telah diwariskan ke orang-orang. Felgreen di sini tersenyum dan dia tuh senang karena ternyata seni bela diri Long tuh nggak punah. Di sini ada orang yang bernama Xian Hua. Dia adalah pewaris teknik Vissen dari Vissen yang lama. Felgreen di sini tertarik sama Xian Hua dan mereka pun akhirnya bertarung. Sayangnya Xian Hua tuh bukanlah tandingan dari Felgreen, tapi walaupun gitu, Felgreen salut karena Xian Hua tuh punya kekuatan yang mungkin bisa lebih kuat dari Kondo. Felgreen tuh di sini sangat senang dan dia tuh sangat menyukai murid-murid dari ajaran bela diri milik Long. Saat ini, yang jadi pemimpin ajaran Long adalah Xian Hua. Singkatnya saat ini semua pemimpin tuh disatuin dan berkumpul. Mereka tuh saling minta maaf dan mau melupakan kesalahan mereka di masa lalu. Karena saat ini mereka tuh punya musuh yang sama, maka mereka tuh harus bersatu dan melupakan masa lalu. Pembahasan strategi melawan iblis pun dimulai. Felgreen di sini bilang kalau senjata api tuh nggak bakal berguna di hadapan para iblis. Jadi saat ini ada dua jalan yang bisa dilakuin dalam melawan para iblis. Yang pertama, menyerahkan semuanya pada Felgreen. Atau yang kedua, semua orang tuh mau berusaha dan semua orang tuh mau mencoba dalam menghadapi para iblis. Semua orang di sini mutusin kalau mereka tuh mau berjuang. Mereka tuh nggak mau terlalu ngandelin kekuatan Felgreen. Melihat tekad semua orang, Felgreen tertawa. Kalau semua orang mutusin untuk mengandalkan Felgreen, maka Felgreen tuh cuma bakal melindungi orang-orang yang emang pengen dia lindungi. Jadi Felgreen tuh nggak berniat melindungi semua orang. Tapi karena keputusannya semua orang tuh mau berjuang tanpa bantuan Felgreen, Felgreen mutusin bakal membantu para manusia. Felgreen juga saat ini, dia tuh mengubah beberapa senjata menjadi senjata tingkat mitos. Di sisi lain, Delia salah satu pemegang dari senjata suci, dia tuh dikasih misi untuk menghentikan iblis yang bernama Emile. Tapi ternyata dia tuh malah dikalahin. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Delia mengalami ketakutan dalam menghadapi musuhnya. Delia pun akhirnya dikendaliin sama iblis. Delia dan para iblis saat ini menginvasi negara Roziam, tapi mereka tuh nggak bisa menemukan keluarga kerajaan. Para iblis saat ini kebingungan karena mereka tuh nggak bisa menemukan keluarga kerajaan. Para iblis sebenarnya menduga ada yang bisa pakai teleport, tapi di sisi lain, karena mereka tuh udah menyelidiki dunia ini, mereka tuh yakin gak ada satupun orang yang bisa pakai teleport. Iblis Emile tuh ngasih tahu bahwa senjata suci adalah senjata yang diciptakan sama Dewi. Iblis Emile tuh di sini gelisah dan dia tuh punya firasat yang buruk. Gak lama para iblis juga dapat info bahwa keluarga kerajaan di Cina juga nggak ada di tempat mereka. Tiba-tiba keluarga kerajaan Cina menghilang. Para iblis kaget mendengar hal itu. Walaupun gitu, mereka tuh masih nggak mau mengakui kalau manusia di dunia ini tuh punya kekuatan. Mereka masih menganggap kalau semuanya tuh rendahan. Para iblis juga di sini masih mikirin kenapa mereka tuh nggak bisa menemukan keluarga kerajaan di Rozia maupun di Cina. Para iblis masih mikirin rencana seperti apa yang harus mereka lakuin. Saat ini, mereka juga dapat kabar kalau di negara US dan negara Arya, keluarga kerajaan dan rombongan presiden juga ternyata nggak ada. Para iblis saat ini, mereka tuh mencoba untuk dapetin info tentang apa yang terjadi di Jepang. Karena para keluarga pemimpin dunia tuh nggak ada di tempat, mereka tuh berniat untuk menuju wilayah Jepang. Di sini, iblis Masahiko tuh ngerasa ada sesuatu yang sangat buruk. Dia tuh di sini nanya lagi ke para iblis tentang kemungkinan adanya makhluk superior di dunia ini. Tapi para iblis bilang gak ada info tentang makhluk superior. Yang jelas manusia terkuat di dunia ini tuh hanyalah Xian Hua. Di sini, Masahiko tuh mau info tentang guru yang melatih Xian Hua. Para iblis ngasih info bahwa di masa lalu sejarah Cina ada seorang wanita kuat yang bernama Phoenix dan dia bersama Long mengembangkan seni bela diri. Para iblis juga di sini ngasih info kalau di Arsia juga ada mitos tentang dewi yang bernama Kaldina. Mendengar kardinal, iblis Masahiko di sini punya firasat yang sangat buruk. Kaldina tuh artinya merah tua dan itu melambangkan Felgreen. Tapi walaupun gitu, Masahiko tuh masih nggak yakin kalau Felgreen ada di dunia ini. Alasannya, karena Felgreen pasti lagi ada bersama Rudra. Felgreen tuh nggak mungkin jauh-jauh dari Rudra. Di sini para iblis juga diskusi tentang senjata suci, yang ternyata senjata itu ada di peringkat mitos.
Gak semua orang maupun iblis bisa ngendaliin senjata mitos, jadi hanya orang-orang terpilih lah yang bisa. Masahiko di sini semakin bingung, karena gimana mungkin orang dunia ini tuh bisa menciptakan senjata mitos. Masahiko dan Emilia tuh di sini yakin kalau Felgreen saat ini ada di dunia ini. Oke, jadi di sini Emilia tuh sebenarnya udah berjuang untuk dapetin lagi kesadarannya, dan dia menyebutkan nama Felgreen supaya dominasi para iblis tuh goyah dan mereka ketakutan. Emilia tuh sangat ingat sosok dari Felgreen. Emilia pun di sini teriak dan dia tuh minta tolong kepada Green Necang. Gak lama Felgreen pun ada di hadapan para iblis. Felgreen menjawab panggilan dari cucu Lauren. Para iblis terkejut karena kedatangan dari Felgreen. Masahiko di sini kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Harusnya makhluk sekuat Felgreen tuh gak bisa melakukan perpindahan dimensi. Lewat gerbang dunia bawah juga harusnya Felgreen tuh gak bisa. Pemimpin mereka yang bernama Kornu aja gak bisa. Apalagi Felgreen yang kuat, harusnya Felgreen tuh gak bisa lewat gerbang dunia bawah. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup tuh video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.